Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ananda Soli dan Solihah, bertemu lagi dengan Ibu Ari Wahyuni. Hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah turunnya Al-Quran. Bagi Ananda Soli dan Solihah, mari kita simak materi yang akan Ibu Ari sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baiklah Ananda Soli dan Solihah, yang Ibu bacakan sebelumnya itu merupakan surat yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran lebih sering kita dengar dengan kalimat nuzul Quran. Nuzul Quran, nuzul itu berasal dari bahasa Arab Ananda yang berarti nazala yunzilu, yang artinya turun. Kalau misalkan kita artikan secara istilah nuzul Quran itu berarti tandanya adalah turunnya Al-Quran langsung dari atas, dari langit atas kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lantas apakah yang dimaksudkan dengan turunnya Al-Quran itu langsung semua surat dalam Al-Quran itu turun pada waktu itu? Tidak Ananda. Di sini Ibu Ari kasih tahu. Beberapa ulama mengatakan turunnya Al-Quran itu mempunyai dua tahapan. Tahapan pertama itu Al-Quran sudah turun ketika malam Lailatul Qadar. Itu semua Al-Quran sudah turun Ananda. Namun tidak langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Allah tahan dulu di langit atas langit dunia dari Lauhul Mahfuz. Kemudian tahap yang kedua, setelah semua turun di langit dunia, kemudian Allah turunkan perlahan ayat Al-Quran tersebut yang kita kenal sebagai nuzul Quran. Yaitu pertama kali wahyu itu berangsur-angsur diturunkan. Pertama kali wahyu yang pertama adalah tadi yang Ibu bacakan, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebelumnya Nabi Muhammad sering berdiam diri Ananda di Gua Hira. Itu kenapa Nabi Muhammad sering berdiam diri? Agar Nabi Muhammad merasa khusyuk untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar mereka beriman kepada Allah dan tidak kafir. Jadi setelah kenapa Nabi Muhammad sering berdiam diri di Gua Hira, peristiwa itu pun menandakan kenabian atau kerasulan pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak saat itu pertama kali ayat yang turun itu, Nabi Muhammad langsung menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW, termasuk pada istri tercintanya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan kepada para sahabat-sahabatnya, yang akhirnya mereka mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka menjadi masuk kepada golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika turunnya Al-Quran itu sebenarnya Allah menurunkan Al-Quran itu ada dua periode yang berdasarkan tempat Ananda. Pertama-tama ketika Nabi Muhammad belum mengalami hijrah dari Mekah ke Madinah, atau posisinya Nabi Muhammad masih berada di Mekah, itu adalah namanya periode Mekah. Jadi Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad pada periode Mekah. Isinya secara umum Ananda itu membahas tentang keimanan, tentang ketauhidan, yang berarti pada saat itu Allah menitik beratkan kalau misalkan manusia itu diwajibkan atau diminta untuk percaya atau mengimani hanya kepada Allah. Itu ketika periode Mekah ya Ananda. Nah kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah,
itu ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu membahas tentang kayak seperti muamalah. Muamalah itu seperti hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, tentang fikih atau hukum-hukum keislaman. Itu dibahas tentang ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, untuk Anda ketahui, itu tadi kan sudah Ibu bilang kalau misalkan ayat Al-Quran itu tidak turun langsung saat itu, tetapi berangsur-angsur, dan ayat dari Allah itu turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun Ananda. Nah, ketika itu awal Nabi Muhammad menerima wahyu tadi, Ibu mundur lagi ya, ketika di periode Mekah, itu Nabi Muhammad awalnya belum bisa membaca. Jadi kenapa pertama kali surat Al-Alaq yang turun? Karena Allah itu meminta ke Nabi Muhammad untuk memahami apa yang maksud Allah ingin sampaikan. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, Nabi Muhammad pun dibimbing atau dibantu oleh malaikat Jibril. Jadi Ananda, ketika awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sering tuh belajar tadarus atau belajar Al-Quran dan didampingi oleh malaikat Jibril. Pesan Ibu Ari dari materi ini adalah bulan Ramadan itu terkenal sebagai bulannya Al-Quran Ananda. Jadi kita jangan pernah lelah untuk selalu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagi Ananda yang belum lancar dalam baca Al-Quran, tidak usah merasa sedih, karena satu huruf dari bacaan kita itu pun bernilai pahala yang berlipat di pandangan Allah. Jadi jangan pernah lelah dalam baca Al-Quran, dalam menyimak Al-Quran. Semoga bulan yang penuh dengan berkah ini menambahkan rasa cinta kita yang berlebih kepada Al-Quran sebagai wujud cinta kita kepada Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Terima kasih dari Ibu Ari. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan atau kehilafan dalam penyampaian. Akhirul kalam billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.